Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung. Saya mahasiswa S2 Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan penata laksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia. Sebelumnya, penata laksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama, persiapan petugas. Dalam penata laksanaan bayi dengan asfiksia, petugas pelaksananya membuat tim yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama leader, posisinya ada di atas kepala bayi. Kemudian asisten 1 berada di sebelah kanan bayi, dan asisten 2 berada di sebelah kiri bayi. Persiapan yang kedua yaitu persiapan alat. Dalam penata laksanaan bayi dengan asfiksia, alat yang kita butuhkan adalah 3 buah bedong yang berfungsi sebagai satu untuk mengganti bedong bayi yang sudah basah, kemudian yang satu untuk mengeringkan bayi, dan yang satunya adalah untuk membuat fiksasi pada daerah kepala sehingga kepala dalam posisi semi ekstensi. Kemudian bengkok, stetoskop, topi bayi, dan sarung tangan serta sarung kaki bayi yang fungsinya adalah untuk menghangatkan bayi, handscoon steril, kemudian bak instrumen yang berisi termometer, jam tangan, termometer, oximeter, kemudian di dalam tempatnya itu ada delay, kemudian amubek. Persiapan yang ketiga yaitu persiapan ruangan. Ruangan dalam penata laksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia harus hangat. Kemudian meja resusitasi yang dibutuhkan juga harus rata, kemudian keras, hangat, dan tidak lentur atau tidak terlalu empuk. Kemudian persiapan yang keempat yaitu persiapan pasien atau persiapan bayinya. Sebelum melakukan resusitasi atau penata laksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia, maka langkah yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan penilaian. Jadi begitu ada ibu melahirkan, kemudian kita lakukan penilaian awal pada bayi baru lahir. Yang pertama yang kita lihat, yang kita nilai adalah tonus otot. Apakah ada pergerakan ekstremitas atau badan bayi? Kemudian, apakah bayi menangis atau merintih, atau bahkan bayi tidak menangis sama sekali. Kemudian detak jantung bayi berapa jumlahnya, apakah kurang dari 60 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Kemudian, kalau dari penilaian awal didapatkan bayi tidak menangis, kemudian tonus otot tidak baik, dan detak jantung janin bayi kurang dari 60 kali per menit, maka kita akan melakukan persiapan resusitasi. Bayi yang dengan nilai tidak atau bayi yang tonus otot tidak baik, kemudian usaha nafas tidak ada, menangis dengan merintih, maka kita persiapkan lakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Berikut cara untuk melakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan persiapan resusitasi, yaitu dengan haikal. Hangatkan, menghangatkan dengan menggunakan topi pada bayi, kemudian sarung tangan dan sarung kaki pada bayi. Kemudian hidupkan infant warmer. Ini terlebih dahulu bisa dihidupkan sebelum bayi datang ke langkah-langkah resusitasi. Yang pertama adalah dengan haikal, yaitu hangatkan. Jadi pakaikan topi bayi, kemudian sarung tangan bayi, dan sarung kaki bayi. Bungkus bayi kemudian bungkus bayi. Kemudian lakukan yang kedua, atur posisi.
Dalam melaksanakan resusitasi, posisi bayi itu dalam keadaan semi ekstensi. Jadi kita berikan ganjal pada daerah leher supaya kondisi bayinya adalah semi ekstensi. Tidak boleh terlalu fleksi dan juga tidak boleh terlalu ekstensi. Kemudian yang berikutnya isap lendir. Isap lendir yang pertama kita lakukan adalah pada daerah mulut. Sebelumnya kita tekan terlebih dahulu, kemudian masukkan, tidak boleh terlalu dalam, berikutnya yaitu di daerah hidung. Tidak boleh terlalu dalam, kurang lebih 2 cm. Sudah cukup. Kemudian kita lakukan langkah berikutnya yaitu keringkan. Kita keringkan bayi terutama pada daerah muka, kemudian seluruh badan dengan memperhatikan perangsang taktil pada punggung, perut, kemudian kaki. Ganti bedong yang basah dengan bedong yang kering. Kemudian atur posisi kembali. Kondisinya adalah semi ekstensi. Kemudian kita lakukan penilaian. Setelah kita melakukan penilaian, apakah usaha nafas atau bayi menangis atau tonus otot? Silahkan penilaian. Di sini kita perhatikan berapa detak jantung bayi. Kita hitung dalam 6 detik, kita kalikan 10. Hasilnya 6 dikali 10, berarti 60 kali per menit. Pada langkah penilaian didapatkan hasil bayi belum menangis, masih merintih, kemudian pergerakan otot baru sedikit, dan detak jantung bayi 60 kali per menit. Maka langkah yang berikutnya adalah kita lakukan persiapan VTP. Dalam melakukan VTP, yang pertama adalah VTP percobaan, yaitu memberikan 2 kali tekanan dengan 30 rata-rata air. Kita pilihkan sungkup yang sesuai dengan besarnya mulut dan hidung bayi. Kemudian posisi tangan kita membentuk huruf C. Kita tutup. Kemudian kita berikan tekanan sebanyak 2 kali sambil memperhatikan apakah dada bayi mengembang atau tidak. 1, 2. Terlihat dada bayi mengembang, tetapi bayi belum menangis dan detak jantung bayi masih 60 kali per menit. Kemudian kita lanjutkan dengan VTP. VTP yang kita lakukan adalah 20 kali tekanan dalam 30 detik. Cara menghitungnya: 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Kemudian kita lakukan penilaian. Kita lakukan penilaian detak jantung bayi, kemudian tonus otot, dan apakah bayi menangis atau tidak. Pada kesempatan ini detak jantung bayi 110 kali per menit, kemudian bayi sudah menangis dan tonus otot sudah baik. Kalau misalnya dalam penilaian setelah dilakukan VTP yang pertama, bayi sudah baik, menangis, tonus otot baik, kemudian usaha nafas baik, suara bayi, tangisan bayi kuat, maka kita lakukan perawatan bayi baru lahir seperti biasa. Kita berikan kepada ibu untuk inisiasi menyusui dini dan perawatan lanjutan. Tetapi apabila dalam penilaian setelah diberikan VTP yang pertama bayi tidak mengalami perbaikan, maka yang kita lakukan adalah pemberian VTP yang kedua, yaitu 20
kali dalam 30 detik untuk yang kedua. Kalau setelah 2 kali VTP yang kedua ternyata juga tidak ada perbaikan, maka dilakukan persiapan rujukan. Dalam penata laksanaan bayi baru lahir ini, terutama dengan asfiksia, yang kita mengerjakannya dengan waktu yang cepat hanya boleh dalam 2 menit, tetapi perlu diperhatikan tetap informed consent tetap harus dipersiapkan, tetap harus dilakukan dengan dibantu oleh asisten yang pertama atau asisten yang kedua. Baik, demikianlah tadi perawatan bayi baru lahir dengan asfiksia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kurang serta salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.